berteman dengan dia, prihatin ya, turut prihatin dengan apa yang terjadi dan menimpa Nikita, dengan dari awal ditetapkan dia sebagai tersangka, lalu berlanjut dengan penahanannya kemarin. Tentu saya sebagai orang yang pernah berteman dengan dia turut prihatin ya. Kaget atau justru tidak kaget? Kalau kaget sih enggak, karena informasi tentang tentang urusan skincare, kalau nggak salah kan huru hara, kita namain aja huru hara skincare ini kan sudah berlangsung berbulan-bulan. Awalnya saya nggak ngikutin, sampai kesini kok jadi rame ya, jadi kenapa saling serang di dunia maya. Itu yang saya sayangkan sebagai anak bangsa juga, kenapa para pengusaha ini saling serang di dunia maya, sehingga saya dengar beberapa owner skincare mengalami kebangkrutan dengan keributan di dunia maya ini. Awalnya itu yang saya tahu. Pada akhirnya dugaan tindakan pemerasan itu seperti apa sih, Kak Fit? Dugaan tindak pemerasan itu awalnya juga saya nggak percaya ya. Saya mengenal Nikita tidak seperti itu. Tapi kenapa dia sekarang menjadi seperti ini? Saya nggak tahu motif apa yang sehingga dia diduga melakukan kejahatan pemerasan ini. Saya nggak tahu motifnya apa, tetapi saya pribadi meyakini bahwa Nikita melakukan yang diduga pemerasan ini. Saya meyakini dia tidak sendiri. Artinya Kak Fitri meyakini bahwa ada lingkaran Mbak Niki yang mempengaruhi seperti itu, hingga ada perubahan sebuah karakter yang sangat mendasar dari yang sebelumnya. Saya cukup mengenal Nikita ya. Mohon maaf nih, memang Nikita ucapannya selalu tidak terbendung ya, tidak terbendung, selalu ingin membuat berita yang entah itu baik atau entah itu nggak baik menjadi konsumsi berita untuk kita semua ya. Tetapi sejauh saya mengenal dia bertahun-tahun, saya tidak mengenal Nikita yang sekarang, yang akhirnya menjadi tertuduh dan diduga melakukan tindak kejahatan pemerasan ini. Ada sebuah hal yang hilang dari seorang Nikita. Apa karena saya yang memang tidak mengenal sepenuhnya, atau saya tetap pada keyakinan saya bahwa dia tidak sendiri. Terbukti kemarin seorang Mail akhirnya juga ikut Kak Fitri ya? Iya, saya pernah bicara di dunia maya bahwa saya mengenal Mail pun tidak seperti ini gitu. Kenapa dia seberani ini? Itu aja yang saya tahu ya. Awalnya saya memang meragukan, apa iya setelah rekaman suara beredar di dunia maya, saya dengar, saya simak, kok begini ya gitu. Kenapa dia begini? Ini akan melebar juga menyenggol seorang dokter nih Kak Fitri. Mendengarnya seperti apa? Sebetulnya kalau sama Doktip kan saya tidak tahu dan tidak kenal ya. Ya saya hanya berharap apa yang terjadi sekarang ini tidak berhenti hanya kedua orang ini ya. Karena kan rekaman yang beredar juga diduga ya ada beberapa nama yang terlibat gitu. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia ini memang ingin keadilan seadil-adilnya, ya harus diungkap sampai di mana, sampai sejauh mana, dan siapa aja yang terlibat dalam urusan tindak pemerasan ini, karena sangat mengerikan ya. Ini yang saya dengar juga kan masih ada beberapa korban yang memang tidak berani berbicara. Mudah-mudahan kalau memang kita untuk kedamaian dan kenyamanan berusaha dan bersosial media, semua para korban yang memang merasa menjadi korban yang diduga sindikat ini ya berani speak up. Kapit, ini juga ada muncul sosok Dr. O nih yang mungkin
menjadi lingkungan circle mereka juga yang akan disenggol oleh beberapa netizen terkait tudingan-tudingan pemerasan itu. Ya, kita serahkan saja kepada pihak berwajib. Kalau memang ramai diberitakan ada dokter O, inisial dokter O katanya disebut, dan ada rekaman juga ya. Ya, ini menjadi catatan juga sih untuk kita sama-sama mengawasi siapa saja sebetulnya yang terlibat dalam yang diduga sindikat pemeras ini. Tapi Kak sedih nggak sih, apalagi Kak Niki ditahan dan dia single parent gitu? Kalau sedih sudah pasti, saya kan manusia biasa ya. Kalau kita berbicara single parent, Niki sangat tahu, dia sangat paham benar posisi hidup dia seperti apa, di mana posisi hidup dia. Seharusnya dia tidak melakukan ini berulang-ulang, bermasalah dengan hukum berulang-ulang. Jadi mohon maaf nih kalau kita mengatasnamakan single parent ya, dia sudah berapa kali belajar untuk memposisikan dirinya kalau dia ada apa-apa itu kasihan anak-anaknya. Kalau dia mengulangi lagi hal ini, mungkin ini udah waktunya dia belajar untuk agar berhati-hati ke depannya dalam bersikap, berucap, dan bertindak. Tapi Kak Fit, ini kan kita baru aja akur sama Loli, itu gimana melihatnya sekarang udah jadi resmi tersebut? Saya tetap konsisten. Kalau memang terjadi perdamaian antara ibu dan anak ini, kita harus dukung, kita harus support, karena sejatinya memang tidak ada hubungan yang sempurna sekalipun terhadap ibu dan anak ya. Kalau memang diberitakan memang Loli sudah berbaikan dan kita sudah membukakan pintu maafnya, ya alhamdulillah, kita harus dukung ya. Sebenarnya Loli juga kan bikin surat itu. Nah itu saya belum baca ya, saya banyak di DM tapi saya nggak berani baca apa isinya. Tapi buat Loli, ibu sangat bangga dengan Loli. Apa yang telah terjadi di hidup Loli tidak menjadikan Loli menjadi anak yang tidak membela ibu dalam keadaan apapun. Loli ada buat ibu Loli, itu bagus. Ibu bangga dengan apa yang Loli lakukan. Tapi dengan adanya surat penjamin, Loli menjaminkan Saya nggak tahu isinya apa ya. Isinya Menjaminkan garis besarnya diri. memohon untuk penangguhan penahanan Karena Niki dengan kan jaminan menjadi, dia. ibu rumah tangga, Ibu tunggal untuk membiayain anak-anaknya. ketiga anaknya. Masya Allah ya, kita tahu, sama-sama kita semua tahu bagaimana begitu marahnya nih kita pada saat dia bermasalah dengan Loli. Sampai sekarang Loli bisa membuat surat untuk menjamin ibunya yang sudah ya sudahlah ya, kita doakan aja yang terbaik ya. Saya sebagai seorang ibu, mudah-mudahan perdamaian antara ibu dan anak ini terjaga sampai kapanpun, karena sejatinya memang tidak ada orang yang bisa berdiri di sebelah kita selain orang yang mempunyai konek batin ya. Sebagaimanapun masalah Loli dan ibunya, tetap Loli ada di samping ibunya, dan saya harap juga ini kita juga seperti itu. Kan ini melihat kemarin kan hubungan ibu dan anak kan cukup memanas, dan pada akhirnya Loli menjaminkan dirinya untuk penangguhan penahanan ibunya sendiri. Ini sebenarnya apa sih melihatnya nih? Apakah menurut kan Fitri itu bisakah seorang Loli yang masih di bawah 17 tahun bisa menjadi penjamin orang tuanya? Kalau bisa menjadi penjamin atau tidak tentu saya tidak tahu ya secara hukum bagaimana, tetapi saya melihat sebagai Loli seorang anak remaja ya, Loli itu anak yang kuat ya. Pada saat Nikita juga punya masalah di Serang, Banten dulu kan memang dia yang menjaga adik-adiknya. Kalau untuk menjaga adik-adiknya ada di, saya nggak tahu apakah Loli sudah di rumah atau belum, tapi kalau mudah-mudahan sekarang dia sudah di rumah. Jadi ada
sosok kakak buat Arkana dan Aska. Kak Fitri mengulang ini kan kayak flashback ya ketika kejadian di Serang. Kamu ada ya? Gimana nih Kak Fit? Artinya kejadian sama harus terulang. Niki harus kembali merasakan dinginnya jeruji besi, tapi dengan kasus yang berbeda. Kan sudah diwanti-wanti tapi tetap. Ya itu tadi yang saya bilang kan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran berharga banget buat Niki. Niki banyak waktu merenung di sana. Saya doakan semoga masalahnya ini cepat berlalu dan Niki bisa menghadapi dengan baik ya, dan tentunya dikelilingi orang-orang yang ada di hidup Niki dalam keadaan Niki terpuruk sekarang. Berarti gimana Kak? Artinya ingin nggak sih bertemu, menjenguk atau gimana? Belum terfikir ya, belum terfikir karena memang komunikasi saya sama Niki kan terputus. Sudah hampir 2 tahun ini memang saya tidak punya komunikasi sama Niki. Ya kita lihat aja nanti. Mungkin alasannya hubungannya jadi tidak baik-baik saja gitu. Itu biar menjadi rahasia saya. Tapi yang pasti bukan masalah besar ya. Masalah ya ini yang terjadi, masalah keributan ibu dan anak ya. Kalau misalnya kalian berspekulasi karena apa-apa, tidak ada hal yang besar menjadikan hubungan saya dengan Niki renggang. Kak Fit kan selain dekat dengan Mbak Niki kan juga sama anak-anaknya juga dekat. Adakah keinginan juga untuk menemui anak-anaknya seperti itu? Di tengah mereka perlu sosok seorang ibu. Kalau sama anak-anak Niki ya saya masih ketemu ya, karena kan satu sekolahan dengan anak saya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau saya antar jemput anak saya juga saya masih ketemu kok. Nggak ada masalah. Artinya tetap komunikasi dengan anak-anak itu tetap dibangun. Kalau komunikasi seperti apa nih? Kalau seperti dulu ya tentu tidak ya. Tapi kalau ketemu di sekolahan ya saya sapa. Kan ada kakaknya Niki juga kan, ada adiknya juga. Jangan khawatir lah, banyak yang menjaga. Kak Fit ini kan berawal memang dari huru hara skincare ya. Dari apa? Huru hara skincare. Akhirnya meluas sampai dugaan isu pemerasan, dan kita tahu kan Niki itu banyak musuhnya. Masa? Kan banyak pemberitaan begitu. Mungkin ini salah kalau yang Kak Fit ini ya salah satu kejatuhan dari Niki juga. Masih dengan musuh-musuhnya mungkin banyak yang Kalau terlalu sadis ya, kalau kita ngomong ini kejatuhan Niki gitu ya. Itu apa ya? Saya nggak berani mengucapkan itu, tapi mungkin ini teguran buat Niki untuk lebih mawas diri, lebih merenung nanti mana yang pantas Niki lakukan, mana yang tidak gitu. Ingat lagi kan selalu kalau ada apa-apa kan dia single parent, nah itu dia harus ingat kalau dia mau melangkah kemana, mau berbuat apa, dia harus ingat bahwa dia single parent, sama siapa anak-anaknya kalau dia ada apa-apa. Itu kan yang selalu saya ingatkan dulu. apakah memang ini circle juga sih Kak Fit? Gimana? Berpengaruh dari pertemanan juga? Niki bukan anak kecil ya. Tentu kita sebagai manusia dewasa, apalagi Niki sudah tua lah, bukan dewasa lagi, tentu tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh dia ikutin, mana yang tidak. Saya cuma menghimbau kepada teman-temannya sekarang, jangan tinggalin dia sendiri. Itu aja, selalu saya ingatkan itu. Bapak-bapak peri dia, jangan menghilang. Emang ngerasa menghilang Kak Fitri kalau lihat? Kata netizen kan begitu ya, kata netizen begitu. Bapak-bapak peri dia nggak ada yang menemani gitu ya. Saya juga sedih ya melihat itu. Bagaimana dia selalu berbagi keceriaan dengan bapak-bapak perinya. Kenapa sekarang dia dalam keadaan di titik nol, bapak-bapak perinya pada nggak ada. Boleh ya saya ngomong begini ya. Kayak Meriwan kan dulu kan Kak Fitri juga dalam suka duka selalu nemanin Niki. Kejadian sekarang selalu nge-backup Niki juga. Tapi untuk circle yang temannya sekarang nih ya hilang.
Ya itu tadi Nggak ada saya yang tanya, memandang. jangan tinggalkan dia sendiri karena sejatinya kawan itu kan kita diuji dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita menderita ya. Saya tidak melihat kegembiraan atau kebahagiaan pergaulannya. Saya hanya melihat sekarang di saat kalian semua tahu melihat bagaimana ramainya pemberitaan tentang perbuatan Nikita terhadap diri saya, saat itu kalian ada di samping Nikita dengan kegembiraan yang kalian perlihatkan gitu. Saya hanya bertanya, di mana kalian semua sekarang? Ada yang bilang ini karma nggak sih Kak Fit? Kita muslim jangan terlalu meyakini itulah, tapi sebagai manusia tentu ada tabur tuai ya. Kalau misalnya balik lagi ini renungan untuk Niki ya, tentu saya sebagai orang yang pernah kenal Niki, apapun yang terjadi di hubungan saya, pertemanan saya Niki dengan Niki, keluarga saya juga tentu sudah memaafkan apa yang terjadi. Kalau memang itu semua ucapannya di dunia maya ditujukan buat saya dan anak saya ya, saya sudah memaafkan dia, dan anak saya juga dengan berbesar hati tahu Nikita dalam keadaan ditahan kemarin dari Kanada, telepon dia mengucapkan prihatin apapun yang terjadi, tidak ada dendam dan tidak ada rasa benci lagi di hati kami sekeluarga terhadap Nikita. Tapi kan cukup berat Kak Fit, artinya mengucapkan kata maaf, apalagi Enggak, saya lillahi ta'ala, ini bulan puasa. Kalau kalian boleh jujur, kemarin saya melihat Niki berbaju orange itu, sedih saya melihatnya. Kenapa ini terjadi lagi di hidup dia? Dan ini sekaligus membuktikan saya tidak ingin tidak ingin bahasanya tuh puas gitu ya. Saya hanya ingin membuka mata kalian semua bahwa apa yang dituduhkan terhadap diri saya, bahwa selama ini yang selalu membuat onar itu adalah saya. Kalian bisa saksikan semua sama-sama. Saya manusia yang punya nurani dan masih waras, tentu tidak suka kalau ada orang punya masalah, apalagi menyuruh onar. tadi kan ya disebut membuat onar nih Kak Fit, tertuduh ya, isu beredar. Kalau itu dituduhkan buat saya ya, karena kan dia nggak nyebut nama ya. Iya. Cuman karena dia podcast sana, podcast sini, terus semua orang tuh berpikirnya ya saya ya. Kalau memang itu ditujukan buat saya ya kita saksikan sekarang sama-sama. Berapa tahun saya sudah tidak berteman dengan dia, berapa masalah yang sudah dia ciptakan setelah dia jauh dengan saya, berapa banyak orang yang diajak berseteru dengan dia. Cuman saya bukan untuk merasa puas ya atau rasain gitu ya, enggak gitu. Saya bukan orang seperti itu. Cuman lagi-lagi saya berkali-kali bilang ke kalian semua, saya menemani Niki itu bukan buat Nikita, karena Nikita itu tidak perlu ditemani, tidak perlu dijaga. Saya ada di lingkungan hidup Niki itu buat anak-anaknya saat itu, karena anaknya satu sekolah dengan Renzo, anak saya, yang Arkana juga masih kecil, karena saya juga sayang sama anak kecil ya. Itu sih sebetulnya. Tapi Kak, lihat kemarin Nikmir dengan santainya kembali lagi berbaju orange itu seperti apa? Gesturnya. Saya sangat tahu Nikita ya, tidak sesantai itu deh. Tapi nggak apa-apa. Nikita, mudah-mudahan batin kamu dan hati kamu juga sesantai kemarin kamu keluar ya dari PMJ ya, dari PMJ, dan mudah-mudahan saya doakan bisa melewati masalah ini dengan masih panjang kan, belum persidangan dan lain-lain. Kak, mungkin di Jawa Tengah kan ramai nih dengan masuknya kita bisa di Tengah, kan berharap huru-hara ini selesai seperti itu kapan? Ya, nah ini bagus pertanyaannya. Jadi buat pengguna sosmed ya, dunia maya, karena kan kayaknya bukan hanya Niki ya yang sekarang itu bikin onar di dunia maya ya. Kalau memang kalian terinfluence dengan public figure, tidak hanya Niki ya, berhati-hatilah, karena jangan sampai karena ucapan di dunia maya yang hanya untuk kepuasan sesaat, hanya untuk kepentingan materi yang tidak seberapa, akhirnya membawa kalian ke dalam masalah yang tidak akan terlupakan seumur hidup. Menjadi tahanan itu
nauzubillah min dzalik ya, apalagi gara-gara dunia maya aja gitu. Tentu kita sama-sama harus menjaga bagaimana dunia maya ini menjadi tempat hiburan yang baik, tempat edukasi yang baik, tempat mencari rezeki yang baik gitu. Jangan saling hina, jangan saling menjatuhkan, stop bullying. Itu aja sih harapan saya. Dan mungkin untuk review skincare kan sekarang makin ada gunanya dan makin lama makin banyak. Begini ya, tapi itu gimana? Banyak juga kan, kalau nggak karena doktif misalnya nih, mohon maaf ya, kalau tidak karena doktif atau kalau tidak karena siapa yang mereview, mungkin kita tidak tahu skincare ini berbahaya misalnya gitu. Karena saya diundang sama BPOM waktu itu, mereka tidak punya hak untuk mengumumkan ya. Kalau memang mereka menemukan ada hal-hal yang memang tidak baik, ya harus dilaporkan ke BPOM gitu. Ya itulah, apalagi kan sekarang terbukti, misalnya ya, terbukti ada rekaman suara-suara itu ternyata bahwa klaim mereka untuk melindungi masyarakat itu kan perlu dipertanyakan kalau memang ada unsur pemerasan di dalamnya gitu. Makanya kalau memang, tapi saya tidak menutup tidak menutup mata gitu. Memang kalau memang ada korban-korban skincare, ya ayo kita speak up sama-sama, tapi tidak dengan mereview atau mengumumkan ya. Kita mungkin kita bersurat atau membawa produknya ke BPOM kepada tempatnya. Nah, kalau misalnya memang BPOM-nya tidak mau mengumumkan, ya mungkin boleh ya dengan cara-cara bertanya, bukan dengan menghakimi dunia maya. Mungkin bertanya aja, Pak BPOM misalnya, ini kita sudah berapa bulan masukin skincare ini, kok tidak ada reviewnya? Mungkin ya, mungkin itu lebih bijak ya. Lebih bijak lah, untuk daripada langsung pakai, katanya kan pakai uang sendiri, bawa ke lab. Nah itu sudahlah, mudah-mudahan ini tidak terulang lagi ya. Terakhir Bang, ada yang ingin disampaikan untuk Nikita Mirjani? Walaupun pada mungkin sebelah sana pada akhirnya mungkin akan menjustifikasi lagi ya Kak. Mungkin apa tuh? Ya pihak sana mungkin akan nyindir lagi, maksudnya mencibir lah dalam tanda kutip mungkin. Nyindir siapa? Oh sudah biasa. Saya Fitri Salvatero, nggak mungkin tumbang karena di buzzer atau disindir. Nah, terkait buzzer sendiri kan mungkin Kafit ada beberapa isu dugaan Kafit dibalik masuknya Niki ke tahanan. Ini gimana sih Kafit? Wah kejauhan, emang saya siapa? Kejauhan pertanyaannya. Kalau ada orang terpenjara itu karena perbuatannya, ya itu aja yang kita pahami. Karena terbukti bahwa sekarang kan biasa nih, kalian kan selalu bilang nih, saya tidak membela pihak kepolisian nih ya, mohon maaf ya. Kalian kan selalu bilang, oh nggak mungkin lah, dia sakti lah, dia punya backingan lah, dia, dan sekarang kan kita sama-sama menyaksikan bahwa hukum ini ditegakkan seadil-adilnya, tegak lurus, terbukti dengan proses yang benar, dengan aturan yang benar. Keadilan buat pelapor kan ada gitu. Tapi ya memang benar masih ada persidangan. Ya silakan, kalau Niki memang tidak bersalah nanti buktikan di persidangan, dan yang pelapor juga begitu. Jangan dulu juga bergembira karena masih ada persidangan. Silakan nanti berargumentasi di persidangan, kita sama-sama menyaksikan. Tetapi stigma yang timbul di masyarakat bahwa seorang Nikita Mirjani ini sakti, ada yang backing apa, ini harus dihapus ya, coret. Karena ini kita manusia biasa dan rakyat biasa di negeri ini. Kak Fitri, jujur nih Kak Fitri, sebagai pengusaha skincare, pernah nggak sih ada indikasi diperas oleh? Saya bukan pengusaha skincare, saya punya klinik ya. Ada skincare di dalamnya untuk melengkapi klinik ya. Tetapi saya bukan pengusaha skincare yang ramai-ramai lagi berseteru sekarang, karena itu bukan bidang utama saya. Tapi syarat sebagai, saya kan punya beberapa dokter yang praktek di klinik saya menyarankan untuk punya skincare sendiri, untuk konsumsi sendiri gitu. Tapi Ya, ada ngalamin unsur pemerasan kayak yang lain mungkin? Ada yang berani? Ada yang berani? Coba. Karena saya ngerasa salah, saya bukannya so jago ya. Saya itu di dalam membuat bisnis apapun pasti patuh dan taat aturan di Republik ini.
nggak mungkin saya melanggar, nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi. Kalau memang ada pelanggaran, mungkin saya orang pertama yang diviralkan kali ya. Ya, insya Allah saya tetap istiqomah mengikuti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, taati aturan.